pudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang lawan tak kapal. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadil. Di sini saya ingin membuat video dokumenter tugas dari matkul Pancasila yang seperti teman-teman lihat di awal. Judul video saya yaitu Indonesia Cemas atau Indonesia Gelap. Apa sih Indonesia Cemas? Perasaan di sekitar tempat tinggal saya gak ada kok yang cemas. Apa sih Indonesia Gelap? Apa yang gelap? Ya sih, kalau malam hari tempat saya gelap. Hehehe. Enggak, ini serius. Apa sih itu Indonesia Cemas? Ya lihatlah Indonesiaku pada hari ini, kemarin, ataupun kapanpun. Kayak nggak ada kemajuan, namun malah kemunduran setiap harinya. Mulai dari harga rupiah yang menurun. Kata pimpin kita kan lagi desa nggak pakai dolar. Gak apa-apa lah, masih wajar. Kan Pak Purbaya masih bisa senyum-senyum. BBM naik, gak apa-apa, naik dikit kok. Kan Mas Malil ganteng. MBG gak ada manfaatnya. Kan masih banyak anak-anak yang kelaparan habis nyebrang jembatan rusak untuk ke sekolahnya. Hutan Papua yang dibebat habis. Gak kok, itu cuma program pemerintah yang katanya untuk mensejahterakan rakyat. Korupsi yang merajalela. Bukan kok, itu kan uang negara, bukan uang rakyat. Hahaha. Begitulah narasi yang sering diputar di atas panggung. Lucu ya? Atau sebenarnya miris? Gimana sih kita nggak bilang Indonesia cemas kalau cita-cita Indonesia emas 2045 yang dijadikan justru semakin jauh. Hari ini rakyat dipaksa terbiasa dengan keputusan-keputusan konyol yang dimungkus rapi menggunakan bahasa kemas. Pejabat kita seringkali berlayar di atas samudera penderita rakyat dengan sampah belakar dan pemakluman. Ketika harga bahan pokok melambung dan rupiah melemah, jawaban yang kita dapat bukan sebuah solusi, melainkan imbauan untuk hidup hemat atau alasan bahwa rakyat kecil tidak menggunakan dolar. Seolah-olah beban ekonomi itu cuma persoalan gaya hidup, bukan kegagalan sebuah negara. Ketika kritik dilempar, ruang sipil semakin menyempit. Kebijakan Republik kerap kali lahir bukan dari kaji ilmiah, melainkan dari meja-meja transaksi kuasa dan bagi-bagi kue jabatan. Indonesia gelap bukan berarti mati listrik ya, melainkan gelapnya masa depan generasi kita ketika hukum diacak-acak, korupsi dianggap sebuah risiko, dan ketika bernegara digeser oleh kepentingan segelintir para elit. Lantas sebagai pemuda ataupun mahasiswa, kita bisa apa? Apakah kita cuma bisa pasrah, bikin meme, lalu pasrah diri menanti kehancuran? Oh, tentu saja tidak. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar sebuah hiasan dinding di kelas. Namun, solusi kita sebagai pemuda dan mahasiswa adalah tindakan nyata. Yang pertama, melek politik dan berpikir kritis. Kita sebagai mahasiswa ataupun pemuda jangan mau dibodoh-bodohi oleh janji manis, gimmick politik ataupun romantisasi figur. Selalu kaji setiap kebijakan secara objektif, pahami hukum, pahami anggaran publik, dan gunakan data sebelum menilai isu. Yang kedua, rawat ruang publik dan konsistensi menagih janji. Suara kritis adalah nafas dari demokrasi. Gunakan platform digital, media sosial, karya seni, dan diskusi kampus untuk mengawali kebijakan. Jangan biarkan kasus-kasus pelanggaran etika dan korupsi tenggelam begitu saja dihantam tren baru. Kawal terus sampai tuntas. Dan ketika gerakan sosial berbasis komunitas, jika pemerintah lambat, generasi muda harus saling bantu. Buat atau gabung di gerakan relawan mengajar, pendampingan hukum masyarakat adat ataupun lokal, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif lokal.
menunjukkan bahwa pemuda punya counter attack atas ketidakpedulian negara. Keempat, masuk ke dalam sistem dan perbaiki dari dalam. Jangan alergi terhadap politik. Indonesia butuh teknokrat, akademisi, PNS, aparat dan politisi muda yang berintegritas. Jika orang baik dan kritis memilih apatis, maka ruang-ruang kepemimpinan akan terus diisi oleh mereka yang memanfaatkan keadaan. Indonesia cemas, Indonesia gelap. Itu bukanlah sebuah takdir mutlak, namun alarm berdering kencang untuk mengejutkan kita dari tidur panjang. Kita tidak boleh membiarkan negara ini redup hanya karena pengelolanya lupa cara menyalakan lilin. Karena pada akhirnya masa depan bangsa ini tidak ada di tangan mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan hari ini, melainkan di tangan kita yang berani berpikir, peduli dan bergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Baiknya mereka masuk